Nah, ada kokonya tadi. Lupa nih tadi koko. Campur. Enak kakak? Opor ayam, sambal nanas matang, kolak, terus capcay. Nah, jadi ini jam 10:30. Aku mau ke pasar dulu untuk belanja, masih ada kebutuhan yang belum aku beli ya. Jadi mau beli buah-buahan, pokoknya kebutuhan berbuka sama sahur ya. Jadi ikutin terus videoku hari ini ya bun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share kegiatan lagi di puasa pertama bulan Ramadan ini ya bun. Jadi ini aku ditemenin oleh Pak suami untuk cari buah-buahan. Nah ini yang pertama aku pilih buah pepaya ya. Aku pilih yang kecil aja supaya nanti nggak kelamaan di dalam kulkas ya. Ini paling nanti kalau mau dibuat sup buah itu dipakai setengah saja dan setengahnya lagi untuk sup buah berikutnya. Nah kemudian aku pilih-pilih juga buah semangka. Tadinya aku lihat yang ini ya buah semangkanya, tapi kayaknya dagingnya itu kurang kurang bertekstur kayak busa gitu ya. Jadi aku itu lebih enak yang sedikit agak seperti busa. Nah akhirnya aku udah dapat buah semangkanya. Kemudian sebetulnya aku juga beli buah nangka, beli buah jambu, ya pokoknya buah-buahan ya. Tapi nggak aku videokan semua dan ini perjalanan menuju ke rumah. Ini videonya aku singkat saja ya. Sebetulnya pulang dari pasar beli buah-buahan tadi, aku itu langsung belanja bulanan ya. Tapi nanti saja aku share videonya. Jadi ini sekitar pukul 2-an aku mulai start untuk menyiapkan menu berbuka puasa nanti. Aku mulai dari ini dia, aku mau motong-motong dulu buah pisang ini. Jadi aku mau bikin kolak ya. Jadi ini pisang yang aku beli tadi. Satu sisir pisang ini harganya Rp5.000. Ini adalah pisang lilin. Jadi aku lebih suka buat kolak pisang itu pakai pisang lilin karena dia agak rada ada asam-asamnya dikit ya. Karena hari ini udah memasuki puasa pertama, jadi makanya di pasar tadi rame banget. Sampai aku itu karena terlalu ramai nggak konsentrasi ya untuk memvideokan belanjaanku. Jadi udah 4 hari ini aku belanja terus karena memang aku belanjanya itu sedikit-sedikit ya, nggak sekaligus. Karena menurut aku kalau sekaligus itu kita jadi lebih lama ya berada di pasarnya, jadi terasa lebih capek. Dan pas sampai rumah juga kita jadi lebih keteteran untuk food prepnya. Tadi juga aku beli ikan gabus giling 1 kg, harganya Rp85.000. Sebetulnya rencananya mau aku bikin stok pempek sama stok pentol Taiwan. Cuman kayaknya nggak hari ini ya, karena ini aja aku udah kecapean banget. Tadi habis pulang dari pasar aku itu lanjut belanja bulanan tapi di minimarket terdekat. Nanti insya Allah bakal aku share di next video ya, karena khawatir durasinya kepanjangan. Ini saja sebetulnya videonya lebih dari 30 menitan ya yang aku take, tapi ini aku skip dan aku percepat gitu. Untuk bikin kolak pisang, pertama-tama aku didihkan dulu air, kemudian masukkan pisang yang sudah dipotong-potong beserta gula merah yang udah diserut supaya lebih gampang larutnya. Nah ini aku tutup pancinya sebentar, tapi sesekali itu aku aduk supaya gula merahnya nggak gosong di bagian bawah. Di sini aku pakai santan instan saja dulu ya, walaupun sebetulnya kemarin udah food prep parutan kelapa, biar nanti parutan kelapanya untuk next masakan yang lain. Nah ini aku aduk-aduk supaya santannya nyatu. Dan aku baru ingat untuk masukin daun pandan beserta jahe yang udah digeprek. Jadi aku masukinnya belakangan. Harusnya kan pada saat ngerebus air beserta pisang tadi ya di awal. Ini pertama kalinya aku bikin kolak pisang itu pakai jahe ya.
Kalau yang selama ini aku tahu kan bikin bubur kacang hijau ya, pakai jahe itu. Tapi kemarin aku sempet ngobrol dengan teman, dan teman itu bilang katanya enak kok kalau kolak pisang itu dikasih jahe. Nah, makanya hari ini aku coba dan ternyata memang enak rasanya. Nah, lanjut sekarang aku mau masak menu yang pertama ya untuk berbuka nanti, yaitu capcay. Di sini aku langsung tumis saja bumbu dasar bawang yang sudah aku buat kemarin ya, dan tanpa minyak aku menumisnya karena bumbu dasar itu kan memang udah ada minyaknya. Terus ini aku langsung masukkan udang beserta sosis yang udah aku iris-iris dan tumis-tumis sampai udangnya berubah warna dan kemudian sosisnya matang. Setelah udangnya berubah warna dan sosisnya matang, barulah kita tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk dan masukkan sayur-sayuran yang udah aku cuci bersih. Sayur-sayuran ini terdiri atas sawi hijau, kemudian ada jagung muda, ada brokoli, ada buncis, dan ada juga wortel ya, sampai kelupaan. Nah, ini aduk-aduk terus, jangan lupa tambahin bumbu seperti garam halus, kemudian gula pasir, merica bubuk, dan untuk yang suka kalau mau pakai penyedap rasa juga silahkan ya. Nah, aku minta maaf ya kalau backsoundnya kurang enak didengar, karena memang ini aku masak sambil ngegiling pakaian di mesin cuci ya. Jadi ada suara mesin cuci sama suara kucing liar ya yang di luar rumah. Nah, ini aku masukin saus tiramnya dikira-kira saja ya, jadi mau berapa sendok, dan ini baru aku masukin merica bubuknya tadi. Dan ini boleh juga ditambahin dengan tepung maizena yang kita larutkan dalam sedikit air supaya kuah dari sayur capcay ini sedikit mengental ya. Tapi ini aku enggak, karena anak-anak lebih suka kayaknya kuahnya yang enggak kental ya. Terakhir baru kita masukkan daun sup, daun bawang yang udah diiris-iris sama cabai iris, sesuaikan dengan selera ya untuk jumlah cabenya. Nah, alhamdulillah menu yang pertama udah matang, dan setelah ini aku mau mandi dulu ya bun, jadi biar seger aku juga mau sholat asar dulu. Nanti setelah mandi baru aku mau lanjutin masak menu yang kedua serta menu yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus videoku hingga akhir. Sekarang aku udah mandi dan mau lanjut masak menu yang kedua. Di sini aku mau bikin gulai ayam kampung ya. Jadi kebetulan aku kemarin udah buat bumbu kuning. Jadi di sini aku tinggal tumis-tumis saja, dan numisnya juga nggak pakai minyak lagi ya, karena bumbu dasarnya kan udah ada minyaknya seperti biasa. Nah, ini aku oseng-oseng dulu bumbu dasarnya supaya kembali lagi harum ya baunya. Nah, untuk yang mau tahu resep bumbu dasar kuning ala aku ini, silahkan langsung klik saja kartunya di atas ya. Nah, ini setelah kita tumis-tumis, tambahkan air, lalu kemudian masukkan batang serai beberapa ya. Aku masukkan 3 batang serai sama daun salam serta daun jeruk. Sambil menunggu airnya mendidih, di sini aku mau siapin dulu bumbu untuk aku bikin sambal ya. Jadi aku udah siapin cabai sama bawang merah serta bawang putih, dan sekarang mau aku chopper kasar saja supaya nanti sambalnya itu tekstur cabenya masih sedikit kelihatan ya. Di sini aku mau bikin sambal nanas matang ya. Jadi resepnya ini pernah aku share juga di video sebelumnya. Jadi untuk yang mau tahu resepnya langsung saja klik kartunya di atas, atau boleh simak saja video aku hari ini ya. Oke, lanjut, karena airnya udah mendidih. Sekarang aku mau masukin ayam kampungnya, dan ayam ini udah diungkep ya terlebih dahulu, videonya juga udah tayang. Jadi untuk bunda yang belum menonton, silahkan klik kartunya di atas. Aku tutup dulu wajannya sebentar karena ini ayam kampungnya juga udah empuk ya.
Nah ini udah aku buka lagi, lalu aku masukin garam halus, kemudian gula pasir sedikit. Terakhir aku tambahkan santan ya. Di sini aku pakai santan instan saja sama seperti tadi ya. Jadi karena waktunya juga udah mepet. Dan jangan lupa kita aduk-aduk supaya santannya ini bisa tercampur merata. Dan wajan ini kita tutup sebentar ya supaya bumbunya juga lebih meresap. Nah sebetulnya aku masak itu sambil nyambi ya, kayak mau bikin sambal ini itu untuk nanasnya tadi udah aku cincang. Jadi pas ngevideoin itu nanti tinggal numis-numisnya saja. Nah ini untuk opor ayamnya atau gulai ayam kampungnya udah aku matikan apinya. Dan sekarang aku mau lanjut untuk nerusin bikin sambal nanas matangnya. Nah pertama-tama ini aku panaskan dulu minyak goreng ya. Lalu kemudian tumis bawang merah, bawang putih, serta cabai yang sudah kita chopper tadi. Oh iya, jangan lupa sebelumnya siapkan nanas yang sudah dicincang. Nah nanasnya ambil bagian dagingnya saja ya, sementara untuk bagian batangnya itu tidak usah. Kemudian siapkan juga terasi yang sudah kita larutkan di dalam air. Karena nanti setelah numis bawang merah, bawang putih serta cabai ini, kalau sudah baunya harum, baru kita masukkan nanas yang sudah kita cincang-cincang tadi. Nah ini aku tumis dulu ya bawang merah, bawang putih serta cabainya. Untuk sambal nanas pernah aku jelaskan di video sebelumnya, itu ada dua versi, ada yang matang dan ada juga yang mentah. Nah kalau sambal nanas mentah itu perkiraan bertahannya itu singkat ya dibandingkan dengan sambal nanas matang. Karena aku pengennya sambal nanas matang ini nanti bisa dimakan sampai sahur, makanya aku masak yang sambal nanas matang ya. Ini tadi nanas cincangnya udah aku masukin, kemudian yang ini itu adalah air terasi ya. Jadi terasi yang dihaluskan dalam air itu aku ambil airnya saja, tapi ampasnya enggak ya. Nah kemudian kita aduk-aduk, baru kita tambahkan gula dan garam. Nah untuk gula boleh memakai gula putih, boleh juga memakai gula merah. Kali ini aku pakai campuran keduanya ya, pakai gula putih dan pakai gula merah. Untuk bunda semua yang belum pernah bikin sambal nanas matang ini boleh dicoba ya, wajib karena ini enak banget rasanya. Untuk sambal nanas mentah pun juga sama ya. Nah ini aku tekan-tekan sedikit gula merahnya supaya cepat larut ya. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang nanasnya, baru kemudian kita angkat. Alhamdulillah untuk 3 menu berbuka puasa hari ini udah matang semua. Demikian pula dengan takjilnya. Nah tinggal minuman yang seger-segernya ya yang belum. Jadi setelah ini aku mau bikin dulu sup buah. Hari ini tuh Pak suami dinasnya sore ya. Jadi pulangnya itu sekitar jam 8 lewatan. Jadi Pak suami itu bukanya di tempat kerjanya. Tapi untuk menu berbukanya itu tetap ngambilnya di rumah ya, karena untuk ke rumah itu nggak begitu jauh, paling sekitar 10 hingga 15 menitan ya. Pas semua menu masakan ini matang itu Pak suami kebetulan pulang, cuman esnya itu belum kebuat ya, sup buahnya. Jadi Pak suami itu cuman bawa bekal untuk menu berbuka ini saja, tapi untuk minuman segernya itu enggak. Nah ini Pak suami bikin es sirup saja, jadi dia bawa batu es sama air yang sudah dikasih sirup. Nah ini aku masih dalam proses mau ngebuat sup buah. Untuk sup buahnya aku pengen pakai es serut ya, jadi ini aku chopper dulu batu esnya. Alhamdulillah untuk chopper Mitochiba ini bisa ngalusin es sehingga kayak es serut.
Ini adalah detik-detik hendak berbuka ya jamnya. Jadi ini aku mau siapin dulu. Buahnya belum aku potong-potong ya. Jadi aku pakai skop bulat seperti ini saja. Jadi yang utama itu aku bikinkan anakku dulu ya di 2 gelas ini. Nanti kalau aku sih gampang ya, air putih saja nggak apa-apa. Karena memang udah kebiasaan ya untuk buka itu selalu pengen yang dingin-dingin. Untuk sup buah kali ini itu aku pakai buah semangka sama nata de coco saja ya. Jadi hanya 2 varian. Besok nanti insya Allah 2 varian lagi. Pokoknya yang penting ada campurannya ya. Kalau misalnya mau banyak varian itu nanti sayang dengan buahnya ya kalau udah dipotong-potong. Nah ternyata aku itu kelupaan ya masukin nata de coco-nya terlebih dahulu. Jadi ini aku langsung masukin es serutnya. Makanya aku minta bantuan adik Gina untuk ngambil nata de coco-nya di dalam kulkas. Nah alhamdulillah sekarang semua menu masakan udah siap beserta minuman dan takjilnya, tinggal menunggu waktu berbuka puasa. Oke, ini ada es buah, opor ayam, sambal nanas matang, kolak, terus capcay apa itu, sama kerupuk. Nah terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah mengikuti videoku hingga akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, menginspirasi ataupun menghibur ya. Mak makan nasi gak? Campur. Enak kakak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi kami mau buka dulu. Selamat berbuka untuk Bunda semuanya.